Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Durjana Podcast bersama gua Mr. B, pengisi suara di channel ini. Dan mungkin buat para pendengar gua, suara gua sudah tidak asing lagi. Jadi buat teman-teman, untuk mendukung channel YouTube Durjana Podcast ini, silakan di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian tentunya. Gua di episode kali ini sebenarnya nggak mau gue bahas, tapi karena terlalu banyak banget di kepala gue, kayak pengen banget gue bahas gitu. Jadi ya pengen aja sebisa gue, cuman dengarkan sampai habis supaya tidak menjadi bola liar nanti di pendengar-pendengar gue. Jadi beberapa bulan yang lalu ada satu orang lah yang diundang di podcast salah satu YouTube. Gue nggak mau sebut juga karena gue nggak mau ngerugiin si konten kreatornya juga. Dia berpendapat dengan apa yang dia yakini itu sah-sah saja. Dengerin ya, dia mengeluarkan pendapat apa yang dia yakini itu sah-sah saja, dan itu hak Anda untuk berpendapat dan bersuara. Sekali lagi, kita sebagai bangsa atau masyarakat Indonesia boleh mengeluarkan hak suara dan pendapat kita, itu boleh. Tapi satu orang ini mengeluarkan pendapat apa yang dia yakini adalah tiba-tiba yang kita ketika lagi damai, tenang, dan mungkin beberapa orang juga lagi jadi tim sukses di paslon capres masing-masing untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti. Tiba-tiba Anda mengeluarkan pendapat apa yang Anda yakini dengan luges banget. Dan gue sempat bingung juga, ini apakah emang orangnya pede dan mungkin dia ada pegangan yang dia yakini untuk berani mengeluarkan statement itu. Dan gua anggaplah gua orang awam yang nggak tahu apa-apa gitu di sini, itu menjadi pemantik menurut gua. Gue yang anggaplah gue itu orang awam yang nggak tahu apa-apa di sini, yang seketika ya kan gue juga ngeliatnya udah banyak ya videonya, potongannya di TikTok, di react sama orang, dikasih pendapat juga sama orang, yaitu jadi pemicu atau pemantik yang tiba-tiba nanti meledak dahsyat tanpa pikir panjang lagi dia mengeluarkan statementnya. Ya menurut gua nggak apa-apa, kita emang punya hak dan hak suara dan hak berpendapat di masing-masing, itu nggak masalah. Tapi salahnya Anda itu ketika kita di daerah timur sana lagi ada kejadian kali, tiba-tiba dia mengeluarkan pendapatnya yang dia yakini dengan sangat luges. Gue nggak tahu gimana ngomongnya, sangat lah pokoknya. Sangatnya kenapa? Karena bisa memancing dan memicu
tapi gue nggak tahu apakah emang dia secara sadar atau tidak, ya gue nggak tahu, ya balik lagi ke dia lah. Cuman di sini yang gue pengen kasih tahu ke lu semua adalah, boleh kita berpendapat atau mengeluarkan berpendapat dan bersuara, itu boleh banget kita berpendapat dan bersuara karena hak kita masing-masing. Tapi kita ketika mengeluarkan pendapat dan suara itu tidak usah menyenggol, apa ya, gue ambil contohnya, nggak usah nyenggol kamar orang lain deh menurut gue. Karena yang gue lihat di video, karena yang udah gue lihat videonya itu terlalu menyenggol kamar orang lain. Dia terlalu menyenggol kamar orang lain gitu. Kalau lu mau ngeluarin pendapat, ngeluarin statement atau ngeluarin hak suara lu dan hak pendapat lu, itu lakuin aja apa yang lu yakini dan apa yang lu dapat tanpa menyenggol kamar orang lain. Karena ketika lu berpendapat seperti itu sampai menyenggol kamar orang lain, menurut gua yang akan terjadi adalah kefatalan dan bisa memancing emosi orang. Ya contohnya ambil aja gini, ketika gue main ke kamar temen gue ya, atau temen gue mau main ke kamar gue, temen gue ini datanglah ke kamar gue mengatakan, kamar lu bagus ya, gini dan segala dekornya baik gitu. Ya udah, gue terima. Nah terus ketika gue main ke kamar temen gue, kasur lu jelek, tembok lu juga nggak dicat, kenapa sih gini. Dan itu bisa menyinggung perasaannya dia. Dan Anda itu telah menyinggung, salah satunya menyinggung. Jadi nggak usah lah, kalau kalian punya pendapat atau suara, boleh kalian keluarkan tanpa menyenggol pribadi orang atau kamar orang. Karena kalau kalian udah berani mengeluarkan pendapat atau suara menyenggol kamar orang, menurut gua udah kelewatan, udah terlalu fatal kalau orangnya tidak tersinggung. Tapi kalau orangnya tersinggung, itu bisa jadi berbalik serangan ke diri kita sendiri gitu. Ya jadi buat teman-teman, ya kalau berpendapat atau bersuara bisa lah, nggak usah menyinggung orang lain, nggak usah nyinggung kamar orang lain. Keluarin aja statement lu, pendapat lu, suara lu tuh yang apa yang kita lagi bahas gitu. Ya menurut gue ya, dia berpendapat dan berpegang pada keyakinannya, ya iya nggak apa-apa. Setiap manusia itu punya keyakinan masing-masing dan berbeda-beda. Tapi kita harus bergotong royong dan bersatu untuk memajukan apa yang kita lakuin sesama umat manusia. Itu aja, nggak usah nyenggol-nyenggol. Lu yakin dengan keyakinan lu, ya gue yakin dengan keyakinan gue, tanpa ada saling bersenggolan dan saling mengejek. Kan indah gitu. Ini lu tiba-tiba lu nyenggol yang katanya dia tidak menyebutkan nama atau apalah. Tapi kan masyarakat nggak bodoh itu. Aduh, masyarakat tuh tahu apa yang dia maksud gitu. Orang-orang tahu gitu apa yang dia maksud di video itu ke arah mana. Tanpa lu sebut nama juga orang udah tahu. Please, kita tuh semakin terbuka, semakin tahu arah maksudnya gitu loh. Jadi please banget nih buat kalian semua, terutama buat diri gue sendiri, saya anggaplah gue orang awam yang nggak tahu apa-apa. Yang paling penting adalah jangan pernah menyenggol kamar orang lain, karena sangat
sensitif banget buat sekarang tuh sangat sensitif banget loh buat nyenggol kamar orang lain. Kalian boleh bercanda, kalian boleh ngeluarin pendapat, tapi nggak usah senggol kamar orang lain. Belum tentu orang lain menerimanya, itu aja. Jadi buat kawan-kawan, kalau mengeluarkan pendapat atau suara, silakan dipikirkan dulu. Boleh meyakini pendapat dan suara lo itu boleh banget, boleh. Gue sampai bingung nih mau ngomong apa. Tapi kalau bisa nggak usah lah saling bersenggolan. Kita saling merangkul aja udah indah banget tanpa terpecah belah. Gue takut ya, yang gue takut itu kita jadi terpecah belah. Jangan sampai terpecah belah. Kita harus saling merangkul satu sama lain biar bisa maju bersama-sama. Jadi itu aja pesan gue. Gue Mr. B, sampai jumpa di episode selanjutnya atau berikut ya. Gue Mr. B pamit, sampai jumpa, dadah.